Sejarah yang hidup dalam kearifan lokal Nusantara yang menjadikan kaya akan biodiversitas dan keragaman anugerah ini patut disyukuri karena perbedaan telah menyatukan dalam naungan tempat yang bernama Nusantara. Kisah tentang Sabdo Palon, Ugo Wangsit Siliwangi, Ramalan Jayabaya, Kalki Avatar, Yesus the Mesias, Imam Mahdi, Satria Piningit, Ratu Adil, dan cerita tentang akhir zaman lainnya. Untuk mengetahui Sabdo Palon, ada baiknya dimulai dari Grojogan Sewu. Grojogan Sewu bukan hanya sekedar nama air terjun di Tawangmangu, Solo. Nama tersebut menjadi nama gelar dan tempat tapa brata untuk meraih ilmu kesempurnaan. Grojogan Sewu merupakan Sesdokar. Kisah awalnya dimulai saat ia berkenalan dengan pengembara bernama Rangga Seta yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu mengenakan jubah dan sorban putih, berbeda dengan adat Jawa, ia langsung bertanya pada pengembara itu, "Dari mana Anda berasal?" Rangga Seta menjawab pertanyaan tersebut, "Saya ini saudara kamu, karena semua manusia bersaudara. Karena kita anak keturunan Adam." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu tersentuh dan bertanya, "Siapa Adam?" Rangga Seta menjawab, "Adam adalah nenek moyang kita, nenek moyang semua manusia." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu semakin penasaran dan ingin belajar pada Rangga Seta. Alasannya, ingin belajar karena ia ingin cerdas, ingin pandai. Melihat tekad dan keyakinan Grojogan Sewu untuk belajar, akhirnya Rangga Seta menerimanya sebagai murid dan pengajaran dimulai dari Aji Kalimosodo. Grojogan Sewu memiliki kecerdasan yang tinggi, mudah mengerti dan cepat memahami. Pada pengajaran yang terakhir, Grojogan Sewu diperintahkan untuk semedi di suatu tempat. Rangga Seta menunjukkan gua di balik air terjun. Grojogan Sewu menyanggupi perintah tersebut sekaligus perpisahan keduanya. Pada saat itu, Rangga Seta berpesan pada Grojogan Sewu, "Suatu saat mereka akan bertemu kembali. Jadilah insan yang bermanfaat dan menegakkan keadilan." Saat menoleh dan mencari air terjun tersebut, air terjun tidak terlihat. Kisah ini seperti kisah Prabu Kian Santang ketika diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk mencari bukit dan akhirnya tiba di Bukit Godog, Garut. Setelah semedi sempurna Aji Kalimosodonya, selain berguru pada Rangga Seta, Grojogan Sewu juga belajar pada Semar Brotonoyo dan diberikan cemeti Amarasul yang berbentuk seperti gagang tongkat yang panjangnya 30 cm. Jika senjata ini digunakan, maka cahayanya akan memancar seperti pedang atau cemeti. Lalu siapakah Grojogan Sewu? Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para wali karena ia diberikan mandat oleh Semar Brotonoyo untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan. Lalu siapa sajakah yang pernah belajar kepada Grojogan Sewu? Raja-raja Nusantara diantaranya adalah Prabu Brawijaya yang moksa di Gunung Lawu dan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tilem ngahiang atau Vanavilla. Inilah benang merah dan hubungan Sabdo Palon, Ugo Wangsit Siliwangi. Grojogan Sewu adalah Sabdo Palon, juga Noyo Genggong. Grojogan Sewu adalah gelar bagi orang yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur. Setiap ucapan yang dituturkan pada muridnya disebut sabdo. Palon artinya filosofi atau hikmah yang dalam. Setiap Grojogan Sewu mengeluarkan sabda-sabdanya di hadapan raja-raja Nusantara itu dilantunkan seperti tembang atau syair yang merdu. Ada intonasinya dan diiringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya. Gaya mengajarkan multiple, intelijen, jadi nuansa pengajarannya itu enak didengar dan dilihat
sehingga mudah diingat dan dipahami. Grojogan Sewu ketika mengucapkan sabdanya seperti melantunkan tembang dan diiringi gerakan anggota tubuh, pendekatan seni budaya, seperti gaya Konghucu dalam memberikan pengajaran. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan kerajaan Pajajaran. Lalakon Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon. Lalakon Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Uga Wangsit Siliwangi. Cerita Sabdo Palon, kelak dia akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Cerita Uga Wangsit Siliwangi adalah temui Ki Santang, karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke barat, yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah dan yang sependirian. Tafsir Uga Wangsit Siliwangi dan kebangkitan Nusantara dengan tokoh kunci satu Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon atau Noyo Ginggong, belajar kepada Rongga Seta dan diperintahkan mencari gua di belakang air terjun untuk bersemedi, yang kelak air terjun itu bernama Grojogan Sewu. Tokoh kedua Ki Santang, Syekh Sunan Romajuci, Prabu Kian Santang, abad 14 Masehi atau Rakean Sancang, abad 7 Masehi, yang belajar dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berzikir dan bertafakur, yang akhirnya Ki Santang menemukan bukit di daerah Garut diberi nama Bukit Godok Suci. Kisah Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi tentang pemimpin Nusantara di akhir zaman adalah ciri dari waskitanya Raja Brawijaya V dan Prabu Siliwangi VI. Kewaskitan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Grojogan Sewu diajar oleh Rangga Seta dan Rangga Seta diajar oleh Semar Bradanaya. Cerita Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama, walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bak gayung bersambut yang berujung kepada dua tokoh, Rangga Seta dan Semar Bradanaya. Secara genealogis, Prabu Siliwangi VI di Kemaharajaan Pajajaran dan Brawijaya V di Kemaharajaan Purihita Majapahit sebenarnya juga masih saudara sepupu, keturunan dari Prabu Jayadharma bin Prabu Dharma Siksa dari kerajaan Sunda Galuh. Cikal bakal Pakuan Pajajaran dan Majapahit